Masih bersama saya, Bayu atau Bambang Wahyu Desa. Saatnya kita berwawasan hukum. Ada pertanyaan, Bang, bagaimana tanggapan mengenai kasus yang lagi viral kemarin, yaitu berkenaan dengan penahanan ijazah oleh perusahaan? Saya jelaskan. Ini pengalaman saya kemarin ketika ada eh, tindakan penahanan ijazah di Surabaya. Kebetulan saya dan tim kemarin ikut mendampingi klien untuk bikin pelaporan mengenai penahanan ijazah yang ada di Surabaya yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, itu pengalaman kita kemarin dan alhamdulillah laporan kita di Polda Jatim berjalan dengan sesuai harapan kita, dan sekarang tersangkanya sudah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Polda Jatim. Ya, saya jelaskan. Dalam kasus penahanan ijazah oleh perusahaan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa persetujuan sukarela dari pemilik ijazah, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai tindakan penggelapan sesuai dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Lalu bagaimana penjelasan hukumnya? Saya jelaskan. Penjelasan hukumnya adalah pada pasal 372 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Itu dalam penjelasan hukumnya pasal 372. Lalu poin-poinnya seperti apa? Poin pentingnya, oke, pertama, ijazah adalah milik pribadi bukan milik perusahaan. Itu intinya. Yang kedua, jika ijazah ditahan tanpa persetujuan sukarela dan tanpa dasar hukum, misalnya perjanjian tertulis dengan klausul penahanan ijazah yang sah, maka perusahaan tidak berhak menyimpannya. Kalau perusahaan menyimpan gimana? Maka perusahaan itu melanggar aturan hukum yang ada. Dan yang ketiga, penahanan dengan alasan agar karyawan tidak pindah kerja adalah alasan yang tidak dibenarkan secara hukum. Itu yang sering terjadi, alasan-alasan itu. Jadi alasannya adalah agar karyawan tidak pindah kerja. Itu tidak boleh. Ijazah tidak boleh ditahan. Ijazah itu hak dari seseorang yang memiliki ijazah tersebut. Yang keempat, penggelapan terjadi bila perusahaan tetap menyimpan ijazah meskipun sudah diminta kembali oleh pemiliknya. Jadi ketika pemilik atau perusahaan tersebut dan pemilik ijazah sudah minta tetapi tidak dikembalikan, maka itu sudah masuk ranah penggelapan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, satu, lakukan somasi atau permintaan resmi secara tertulis kepada perusahaan untuk mengembalikan ijazah. Jadi seperti yang kita lakukan kemarin, sebelum kita melakukan pelaporan polisi, maka kita lakukan somasi terlebih dahulu. Paling tidak 2 kali somasi kita terbitkan kepada perusahaan atau siapa yang mewakili di situ. Itu kita somasi untuk mengembalikan ijazah tersebut. Yang kedua, jika permintaan tidak ditanggapi, lalu seperti apa? Seperti somasi tadi, kita sudah memberikan somasi tapi tidak ditanggapi ini oleh perusahaan. Nah, yang dilakukan adalah melapor ke Polsek atau Polres setempat dengan membawa bukti atau surat permintaan perjanjian kerja. Sedangkan yang saya lakukan kemarin bukan Polsek atau Polres, langsung kita laporkan ke Polda Jatim karena kasus ini lagi viral. Jadi kita langsung laporkan ke Polda Jatim. Yang kedua, mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat. Yang ketiga, bisa juga minta bantuan LBH atau lembaga bantuan hukum jika mengalami kesulitan hukum atau keterbatasan biaya. Jadi kadang-kadang kita itu mau minta bantuan pengacara advokat, kita nggak punya uang, akhirnya kita minta bantuan lembaga bantuan hukum atau LBH. Itu
solusi dari siapapun yang mengalami kesulitan biaya. Artinya apa? Bagi siapapun yang mengalami kasus-kasus seperti yang saya jelaskan tadi, bisa minta bantuan pengacara atau advokat, atau mau melaporkan sendiri juga bisa. Artinya apa? Siapapun perusahaan dimanapun tempatnya, ketika melakukan penahanan ijazah, maka itu tidak dibenarkan secara hukum. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saatnya kita berwawasan hukum.